Kita lanjutkan anak-anakku sekalian. Kali ini kita bicara tentang organisasi semi-militer. Yang pertama adalah Seinendan atau Korps Pemuda. Adalah organisasi yang dibentuk Jepang dengan beranggotakan para pemuda berusia 14 sampai 22 tahun. Seinendan didirikan tepatnya pada tanggal 29 April 1943 dan beranggotakan sekitar 3.500 orang pemuda dari seluruh Jawa. Sedangkan tujuan Seinendan adalah membentuk Seinendan untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Namun di balik itu ada tujuan lain dengan dibentuknya Seinendan. Jepang melatih para pemuda Indonesia juga dimaksudkan untuk memperoleh tenaga cadangan dari pemuda guna memenangkan peperangan Asia Timur Raya melawan sekutu. Fungsi Seinendan adalah mempertahankan peperangan dan untuk lebih efektif lagi, Seinendan diserahkan kepada penguasa setempat. Misalnya di daerah Shu diketuai oleh Shu Chokan. Begitu juga di daerah Ken, ketuanya adalah Kencho, dan seterusnya. Keanggotaan Seinendan, untuk memperbanyak anggota, Seinendan juga menggerakkan bagian putri. Seiring jalannya waktu, jumlah Seinendan terus bertambah hingga akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Adapun tokoh yang pernah menjadi anggota Seinendan antara lain Latif Hendraningrat dan Sukarni. Berikutnya adalah Keibodan, Korps Kewaspadaan, adalah organisasi semi-militer yang anggotanya adalah pemuda berusia 25 sampai 35 tahun. Organisasi ini dibentuk tanggal 29 April 1943 dengan tujuan untuk membantu polisi Jepang pada masa penjajahan di Indonesia. Keibodan juga memiliki ketentuan utama agar setiap orang yang dapat masuk harus memiliki badan yang sehat, kepribadian yang baik. Jika dilihat dari usia keanggotaannya, Keibodan lebih siap dan matang untuk membantu Jepang dalam bidang keamanan dan ketertiban. Berikutnya adalah Fujinkai atau Perkumpulan Wanita. Adalah organisasi semi-militer Jepang yang beranggotakan para wanita. Dibentuk pada bulan Agustus 1943. Pembentukan organisasi ini diperkasai oleh para istri pegawai daerah dan diketuai oleh istri-istri kepala daerah tersebut. Untuk anggota dari Fujinkai itu sendiri minimal berusia 15 tahun. Tugas utama Fujinkai adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan kursus-kursus. Saat situasi makin memanas, Fujinkai dilatih militer. Bahkan pada tahun 1944 dibentuk pasukan Srikandi guna membantu melawan sekutu. Berikutnya adalah Swiss Sintai. Latar belakang dibentuknya Swiss Sintai adalah dasar keputusan rapat Chuo Sangiin atau Dewan Pertimbangan Pusat. Salah satu keputusan rapat tersebut adalah merumuskan cara untuk menumbuhkan kesadaran rakyat untuk memenuhi kewajiban dan membangun persaudaraan dalam rangka mempertahankan tanah airnya dari serangan musuh. Rapat tersebut menghasilkan keputusan pada tanggal 1 November 1944 yang kemudian membentuk organisasi bernama Swiss Sintai. Dalam bahasa Indonesianya adalah Barisan Pelopor. Tujuan Swiss Sintai adalah mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga siap untuk membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia. Berikutnya adalah Kaikyo Seinen Teisinti atau Hizbullah. Adalah organisasi semi-militer yang dibentuk Jepang dengan beranggotakan para sukarelawan termasuk pemuda Islam. Latar belakang dibentuknya Hizbullah karena Jepang semakin terdesak dan mengalami kesulitan,
Karena mengalami banyak kekalahan, keadaan tersebut memicu Jepang untuk menambah kekuatan dengan merencanakan pembentukan pasukan cadangan. Rencana Jepang tersebut cepat menyebar di tengah masyarakat dan segera disambut positif oleh tokoh-tokoh Masyumi, pemuda Islam, dan pihak lainnya. Bagi Jepang, pasukan Islam ini digunakan untuk membantu memenangkan perang. Namun bagi Masyumi, pasukan Islam tersebut digunakan untuk persiapan menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia. Organisasi militer resmi bentukan Jepang. Yang pertama adalah Heiho, pasukan pembantu prajurit Jepang. Adalah organisasi yang beranggotakan prajurit Indonesia untuk melaksanakan pertahanan militer, baik di Angkatan Darat maupun di Angkatan Laut. Heiho dibentuk berdasarkan instruksi Bagian Angkatan Darat, Markas Besar Umum Kerajaan Jepang pada tanggal 2 September 1942 yang kemudian pada bulan April 1945 menjadi cikal bakal organisasi ini. Tujuan dan keanggotaan Heiho adalah sebagai pembantu kesatuan angkatan perang dan dimasukkan sebagai bagian dari tentara Jepang. Adapun kegiatannya adalah membangun pertahanan, menjaga kamp pertahanan, membantu tentara Jepang dalam peperangan. Organisasi ini memang dikhususkan untuk bidang kemiliteran sehingga jauh lebih terlatih dibanding organisasi lainnya. Sedangkan keanggotaan Heiho untuk menjadi anggota Heiho tidaklah mudah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain berusia 18-25 tahun, berbadan sehat baik jasmani maupun rohani, berkelakuan dan berkepribadian baik, berpendidikan minimal sekolah dasar. Yang kedua, organisasi militer resmi bentukan Jepang adalah PETA atau Pembela Tanah Air. Adalah organisasi militer yang dibentuk Jepang dengan tujuan menambah kesatuan tentara guna memperkuat organisasi sebelumnya yaitu Heiho. Walaupun Jepang semakin terdesak karena melawan sekutu, Jepang tetap berusaha mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu. Karena Heiho dipandang belum memadai. Maka dibentuklah suatu organisasi militer yang dinamakan PETA. PETA didirikan secara resmi pada tanggal 3 Oktober 1943 atas usulan dari Gatot Mangkuprojo kepada Letnan Jenderal Kumakichi Harada, yaitu Panglima Tentara Jepang ke-16. Pembentukan PETA didasarkan pada peraturan pemerintah Jepang yang disebut dengan Osamu Seinendan nomor 44. Adapun tokoh-tokoh PETA yang terkenal dan membawa pengaruh besar diantaranya Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Mangkuprojo, Supriyadi, dan Jenderal Ahmad Yani. Sekarang kita bicarakan respons bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Para pemimpin pergerakan nasional semakin tidak tahan menyaksikan penderitaan dan kesengsaraan rakyat yang memilukan. Oleh karena itu, sebagian dari mereka mulai bangkit menentang Jepang dengan cara perlawanan senjata. Perlawanan bersenjata terhadap Jepang terjadi di beberapa daerah, antara lain di Aceh. Perlawanan meletus di daerah Chotpling pada bulan November 1942 di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil. Perlawanan ini akhirnya dapat ditumpas oleh tentara Jepang dan Tengku Abdul Jalil mati ditembak. Perlawanan muncul lagi pada bulan November 1944 yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Gyugun di bawah pimpinan Teku Hamid. Ia bersama satu peleton anak buahnya melarikan diri ke hutan kemudian melakukan perlawanan. Untuk menumpas pemberontakan ini, Jepang melakukan siasat yang licik, yaitu menyandra seluruh anggota keluarga. Dengan cara ini, akhirnya Teku Hamid menyerah dan pasukannya bubar. Di Jawa Barat, perlawanan meletus pada Februari 1944
yaitu di daerah Sukamanah di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa. Ia tidak tahan lagi melihat kehidupan rakyat yang sudah semakin melarat dan menderita akibat beban bermacam-macam setoran dan kerja paksa. Di samping itu, Kiai Haji Zainal Mustafa juga menolak melakukan Seikeirei. Hal ini dinilai bertentangan dengan ajaran agama Islam, sehingga ia menghimpun rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang. Perlu kalian ketahui bahwa Seikeirei adalah penghormatan kepada Kaisar Jepang yang dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari dengan cara menghadap ke timur atau ke Tokyo dan membungkukkan badan dalam-dalam. Di Blitar, perlawanan meletus pada tanggal 14 Februari 1945 di bawah pimpinan Supriyadi, seorang komandan peleton 1 Kompi 3 dari Batalion 2 Pasukan Peta di Blitar. Perlawanan di Blitar ini merupakan perlawanan terbesar pada masa pendudukan Jepang. Bagaimanakah dampak pendudukan Jepang di Indonesia? Kita lihat dari berbagai bidang. Yang pertama adalah dampak positif di bidang politik. Ada 4. Yang pertama, bahasa Indonesia mulai berkembang dan saat itu bahasa Indonesia menjadi nomor 2 setelah bahasa Jepang. Yang kedua, Jepang membentuk BPUPKI dan PPKI sebelum kekalahannya. Hal ini membuat para tokoh-tokoh pelopor bangsa sering berkumpul dan akhirnya tercetuslah ide tentang Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Yang ketiga, semangat anti Belanda saat penjajahan Jepang meningkat sebab Jepang sangat mendukung sikap tersebut. Kemudian menimbulkan rasa nasionalisme berkembang pesat. Keempat, membuka pintu bagi para tokoh-tokoh atau lebih tepatnya memanfaatkan tokoh penting bagi kepentingan Jepang. Tapi hal tersebut malah sebaliknya, para tokoh memanfaatkan Jepang demi kepentingan bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang politik. Sedangkan dampak negatif di bidang politik adalah pendudukan Jepang di Indonesia ternyata tidak hanya mengakibatkan dampak positif, tapi juga dampak negatif. Meliputi Jepang melarang kegiatan yang berbau politik. Jepang memerintahkan untuk membubarkan organisasi-organisasi politik yang sudah ada. Jepang melarang adanya perkumpulan atau orang-orang yang mengadakan perkumpulan. Di bidang ekonomi, dampak positif bidang ekonomi, khususnya dalam hal pertanian, Jepang mengenalkan sistem pertanian baru, yaitu line system. Sistem ini digunakan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, tetapi dengan cara yang efisien. Pengaruh positif lainnya adalah berdirinya koperasi yang memiliki tujuan bersama antara Jepang dan Indonesia. Sedangkan dampak negatif di bidang ekonomi antara lain terjadinya krisis ekonomi dan inflasi yang sangat merugikan masyarakat. Kegiatan ekonomi dilakukan hanya untuk kepentingan perang. Seluruh sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk kegiatan perang Jepang. Jepang menerapkan sistem ekonomi yang sangat ketat dan terdapat sanksi bagi yang melanggar. Pemerintah Jepang mengeksploitasi seluruh sumber daya alam dan seluruh sumber daya manusia untuk kegiatan perang. Mengambil barang-barang dari masyarakat seperti pakaian, makanan, dan pembekalan lain tanpa adanya ganti rugi. Dan menerapkan sistem autarki, yaitu memenuhi segala kebutuhan daerah sendiri untuk menunjang perang. Dampak di bidang sosial. Dampak positif di bidang sosial antara lain berkembangnya kinrohoshi yang dalam bahasa Indonesia berarti kerja bakti secara bersama-sama di lingkungan masyarakat. Juga adanya tumbuhnya sikap keyakinan atau kesadaran yang sangat tinggi mengenai harga diri. Hal ini semua karena didikan saat penjajahan Jepang. Berikutnya adalah meningkatkan rasa nasionalisme bangsa dan sikap persatuan-kesatuan dalam mengusir segala penjajahan di Indonesia. Dan penjajahan di Jepang dibentuk
strata atau tingkatan kedudukan dari paling bawah sampai paling tinggi dalam masyarakat. Tingkatan sekarang masih disebut dengan RT, RW, dan sebagainya. Sedangkan dampak negatif di bidang sosial adalah banyak terjadinya kegiatan kriminal seperti pemerkosaan, perampokan, pembatasan dan pengawasan pers yang sangat ketat sehingga tidak terdapat pers yang bersifat independen. Terjadinya kegiatan romusa atau kerja paksa yang mengakibatkan rakyat hidup sengsara dan miskin. Dan adanya kegiatan Jugun Ianfu yang artinya wanita Indonesia muda pada saat penjajahan Jepang banyak digunakan sebagai wanita penghibur bagi para tentara atau orang-orang Jepang yang berada di Indonesia. Sementara dampak positif di bidang pendidikan yaitu diperkenalkannya sistem Nippon sentris, penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan atau pengajaran, diperkenalkannya kegiatan upacara di sekolah, kemudian sekarang sampai dilakukan kegiatan tersebut. Mendirikan beberapa tingkatan sekolah seperti sekolah dasar 6 tahun, sekolah menengah pertama 9 tahun, dan sekolah menengah tingkat atas. Dampak negatif di bidang pendidikan antara lain menurunnya jumlah sekolah sebelum kedatangan Jepang berjumlah 21.500 menjadi 13.500. Menurunnya jumlah murid karena disebabkan dari beberapa kebijakan Jepang. Jumlah murid berkurang 30%. Menurunnya jumlah guru SD sebesar 35%, guru SMP 5%. Dan angka buta huruf meningkat akibat menurunnya jumlah anak sekolah. Sementara di bidang militer, dampak positifnya adalah dibentuknya organisasi semi-militer, ada Seinendan, Keibodan, Fujinkai, dan Jibakutai. Dibentuknya organisasi militer terdiri dari Heiho dan Peta, dan dibentuknya organisasi militer pemuda tersebut memperkenalkan kepada pemuda Indonesia untuk lebih mengenal bidang militer. Sedangkan dampak negatif di bidang militer adalah banyak terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan Jepang. Hal ini disebabkan karena hukuman yang sangat keras dilakukan Jepang terhadap siapa saja yang melanggar dan menentang pemerintahan Jepang di Indonesia. Demikian keterangan bab 1 semester 2 Sejarah Indonesia kelas 11. Semoga kalian mengerti dan nanti bisa mengerjakan tugas-tugas. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.